STEM Budi Pekerti ya. Hari ini sebelum kita masuk di pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak yang bertugas maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi satu pujian yang mengatakan bertemu dengan saudara. 1, 2, 3. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, menyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya, puji Dia. Oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya, puji Dia. Marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur atas segala permintaan Engkau dan masih diizinkan bisa berkumpul bersama-sama di sekolah ini. Pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Tuhan memberkati. Ini doa kami, berdoa kita berdoa. Amin. Hari ini sebelum kita masuk di pembelajaran, kita akan membuka Alkitab terlebih dahulu sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, 1 Korintus pasal 11 ayat 3, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di sini ayat Alkitabnya yang mendasari pembelajaran kita hari ini tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Nah, nanti ini bisa kamu baca di tempat kamu masing-masing ayat Alkitab ini. Kompetisi dasar hari ini mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dan pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, menjelaskan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, bersaksi tentang peran Allah dalam keluarga. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian keluarga secara umum dan menurut Alkitab. Yang kedua, menjelaskan kehidupan keluarga secara umum dan menurut Alkitab. Ketiga, mengidentifikasikan fungsi keluarga menurut Alkitab. Yang keempat, mengidentifikasikan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, sebagai indikator, menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, menguraikan fungsi keluarga. Nah, kita masuk di dalam materi hari ini mengenai pengertian keluarga. Nah, perhatikan di bukunya masing-masing ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Pengertian ini mengacu pada aspek antropologis, yaitu manusia dalam lingkungan keluarga. Istilah keluarga berbeda dengan istilah rumah tangga. Rumah tangga lebih bersifat material, ekonomis, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah, seperti belanja dan sebagainya. Definisi keluarga yang lain, menurut Hendy Suhendi, adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah atau perkawinan atau adopsi serta
tinggal bersama. Meskipun keluarga definisikan secara berbeda, namun terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda. Kesamaan itu mencakup ciri-ciri sebagai berikut. Keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Keluarga juga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin. Itu adalah kesamaan mencakup ciri-ciri pokok keluarga. Terdapat dua bentuk keluarga dalam masyarakat, yaitu keluarga bakti dan keluarga besar. Keluarga inti yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anaknya. Itu adalah keluarga inti. Sedangkan keluarga besar yaitu kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Atau dengan kata lain, keluarga besar adalah keluarga bati ditambahkan kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahankan, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemanakan, dan lain sebagainya. Nah, itu pengertian keluarga, ya. Di sini kita masuk di dalam fungsi keluarga. Di dalam fungsi keluarga ini ada 9. Nah, yang pertama, fungsi keluarga yang pertama, setelah kita melihat dari pengertian yang ada ini, fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi biologis. Nah, seperti apa ini fungsi biologis? Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan seks suami istri untuk menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Nah, ini fungsi yang pertama, fungsi biologis. Fungsi yang kedua, fungsi sosialisasi anak. Berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok sosial atau masyarakat. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, fungsi afeksi. Perhatikan di bukunya, ya. Fungsi afeksi berhubungan dengan rasa afeksi, misalnya rasa kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Fungsi edukatif berkaitan dengan pendidikan untuk anak sesuai dengan tingkat perkembangan serta menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Selanjutnya, fungsi religius. Fungsi ini mendorong dikembangkannya seluruh anggota menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan penghayatan dari perilaku nilai-nilai agama. Selanjutnya, fungsi proteksi. Protektif. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis, maupun psikologis bagi seluruh anggotanya. Nah, itu fungsi proteksi. Yang selanjutnya, fungsi rekreatif. Fungsi ini bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang sangat segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Nah, ini sangat penting sekali, ya, fungsi rekreatif ini. Selanjutnya, fungsi ekonomis. Berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan. Nah, fungsi ekonomis ini berhubungan dengan sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini fungsi ekonomis. Yang terakhir adalah fungsi
fungsi status sosial. Keluarga akan mewariskan kedudukannya kepada anak-anaknya karena kelahiran anggota keluarga biasanya dihubungkan dengan sistem status ini. Selain itu, status individu juga dapat berubah melalui perkawinan dan usaha-usaha yang dilakukan seseorang. Nah, ini adalah fungsi status sosial. Nah, di dalam materi ini, fungsi keluarga dan pengertian keluarga di sini, Ibu mau membagikan sebuah kelompok nanti ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan kelompok untuk berdiskusi. Nah, silakan nanti buat diskusinya. Saya akan membagikan kelompok masing-masing. Silakan membahas tentang pengertian keluarga ini. Silakan bentuk kelompok diskusinya ya. Silakan dibahas tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kalau sudah selesai nanti silakan maju ke depan, presentasikan hasil kelompokmu ke depan. Diskusinya maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kita akan menyaksikan teman-teman kita yang menyampaikan hasil diskusinya. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Yang pertama, pengertian keluarga Kristen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumahnya. Pengertian ini mengacu pada aspek antropologis, yaitu manusia dalam lingkungan keluarga. Istilah keluarga berbeda dengan istilah rumah tangga, lebih bersifat material ekonomis, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah, seperti belanja dan sebagainya. Dan adapun fungsi keluarga menurut para sosiolog adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi biologis. Fungsi biologis yang berkaitan dengan tumbuhan dan bersifat biologis, misalnya makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Yang ketiga, fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Fungsi edukatif yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Fungsi religius yang mendorong dan dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan agama yang penuh ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi protektif yang memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis. Fungsi kreatif yang bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Fungsi ekonomis yang berkaitan dengan orang tua mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi keluarga, dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan terakhir, fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Yang kalian sebutkan itu tadi adalah fungsi dan menurut para sosiolog. Yang ingin kelompok kami tanyakan itu fungsi yang terdapat dalam ayat Alkitab. Ada 3 ayat Alkitab yang dapat kami temukan untuk membuat pertanyaan dari kelompok ini. Yang pertama terdapat di Kejadian 1 pasal 28 yang berbunyi, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Yang kedua terdapat di Ulangan pasal 6 ayat 4 yang berbunyi, sebagai lembaga pendidikan utama dan utama. Yang ketiga terdapat pada Efesus pasal 5 ayat 22 yang berbunyi,
Demikian sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih kesetiaan dan sikap saling menghormati. Mungkin ada pertanyaan lagi. Cara kami bertanya, sebutkan beberapa ciri-ciri pokok keluarga. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin. Sekian persilakan. Silakan tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk diskusinya yang luar biasa. Sekarang kita, Ibu mau minta hasilnya, silakan kumpulkan ke depan. Hasilnya sudah cukup bagus. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya. Kira-kira ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Baik, kalau tidak ada, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mau mengabsen kalian dulu terlebih dahulu. Catherine, Kristi, Gracia, izin ya. John Belly, Rizky Elison, Christian Ten, Piero, Ene, Christina Murti, Hadir Bu. Rini, Hadir Bu. Yohanes Saputra, Hadir Bu. Yosua, Ada Bu. Yuvita Hesti. Hadir Bu. Ada yang boleh Bu panggil? Ya. Siapa namanya? Gloria. Ya, Gloria. Terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran kita sampai di sini dulu. Namun sebelumnya Ibu akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Kami boleh menyelesaikan setiap pembelajaran kami hari ini, secara khusus pembelajaran agama, budi pekerti. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami agar mereka lebih memahami setiap materi yang boleh disampaikan hari ini dan boleh mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kesanggupan kepada kami ya Tuhan dalam mengikuti setiap pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu yang kami pakai dari awal sampai selesainya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi.